Indonesia adalah negara dengan kasus non-perokok terpapan. Kesehatan rokok juga dapat menyebabkan kematian. Mirisnya, jumlah perokok di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Eits, masih mau merokok? Sini aku spill bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smile. Di sini saya akan membahas artikel tentang kenapa sih rokok itu berbahaya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andara dari kelas 12 IPA 2. Jadi, tujuan saya membahas artikel ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia dari guru saya, Ibu Suaiba, SPD MM Innov. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja masih banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sih sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok, ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, dan hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berkaitan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berkaitan dengan oksigen malah berkaitan dengan karbon monoksida, dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus, juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen, dapat meningkatkan resiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini, bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan resiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin bekerja di otak, merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa tenang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang, dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan tidak konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung serangan jantung, di ginjal hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil, menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Yuk mulai sekarang berhenti merokok dan semangatin orang-orang terdekat kita untuk mulai berhenti merokok. Jadi itulah penjelasan seputar bahaya rokok dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.